Perhatikan setup trading di layar ini. Harga sedang bergerak di bawah sebuah moving average, kemudian mencoba untuk break di atas moving average-nya, tapi gagal dan langsung membentuk dua candle momentum bearish yang disertai dengan sinyal panas sell dari indikator keren ini. Saya langsung open sell pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high yang terakhir ini, dan kita akan lihat apa yang terjadi. Hari ini saya akan share step by step setup tradingnya kepada kalian sehingga mudah-mudahan bisa membantu kalian menjadi trader yang lebih profitable lagi. Ada dua varian setup yang akan saya share, jadi pastikan kalian tonton tutorial ini sampai selesai. No mentor, no class, no ribet. Kita langsung saja plot indikatornya. Pada TradingView, kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja di kolom pencariannya Directional Logistic Oscillator, maka akan muncul nama indikatornya Directional Logistic Oscillator yang dikoding oleh Gains Algo. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang kalian lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis. Link TradingView dan link indikatornya sudah saya pasang di kolom deskripsi video ini. Indikator ini terplot baik pada chart overlay maupun pada oskilatornya yang di bawah ini. Di video ini saya akan fokus ke chart overlay-nya saja, jadi oskilator yang di bawah ini akan saya sembunyikan agar chartnya terlihat lebih bersih. Pada settingan indikatornya, saya tidak mengubah apapun, saya hanya akan hilangkan bar color-nya ini saja. Indikator ini berbasis ADX dan plus minus DI yang menghasilkan dua jenis sinyal utama. Sinyal pertama adalah mean reversion berupa segitiga hijau dan merah ini. Segitiga hijau adalah sinyal buy dan segitiga merah adalah sinyal sell. Sinyal kedua adalah sinyal reversal atau cycle turning point berupa panah hijau dan merah ini. Panah hijau adalah sinyal buy dan panah merah adalah sinyal sell. Jadi sangat simpel sekali. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop loss, dan targetnya. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, selalu di kolom pencarian kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Simple Moving Average. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 20. Kemudian pada tab stylenya agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Jadi ada dua indikator yang saya gunakan dalam strategi kali ini, yaitu Directional Logistic Oscillator dan SMA 20. Pada materi ini saya menggunakan pair XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Kita mulai dengan varian setup yang pertama. Ada 3 kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 20, kedua muncul sinyal buy baik mean reversion maupun reversal, dan yang ketiga hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 20 yang artinya tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal buy berupa panah hijau ini, artinya ini adalah sinyal reversal. Dan yang ketiga, kita juga melihat bahwa ini adalah sinyal buy pertama yang muncul sejak harga bergerak di atas SMA 20-nya. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Ini adalah contoh setup buy menggunakan sinyal mean reversion berupa segitiga hijau ini. Kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 20,
Kemudian muncul sinyal buy min reversion ini, dan ini adalah sinyal pertama yang muncul sejak harga bergerak di atas SMA 20-nya dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sale-nya logikanya tinggal dibalik saja. Di sini kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 20, kemudian muncul sinyal reversal berupa panah merah ini yang merupakan sinyal pertama yang muncul sejak harga bergerak di bawah SMA 20-nya. Stop loss-nya kita letakkan pada swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Ini adalah contoh setup sell menggunakan sinyal min reversion. Harga sedang bergerak di bawah SMA 20, kemudian muncul sinyal min reversion berupa segitiga merah ini yang merupakan sinyal pertama yang muncul sejak harga bergerak di bawah SMA 20-nya. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua. Ada 3 kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 20. Kedua, muncul sinyal sell baik reversal maupun min reversion. Dan yang ketiga, harga close di atas high candle signal. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 20 yang artinya tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, sudah muncul sinyal sell berupa panah merah ini yang artinya ini adalah sinyal reversal. Ketiga, kita melihat harga sudah close kembali di atas high candle signal yang artinya sinyal sell-nya telah gagal dan kembali muncul potensi kelanjutan bullish ke atas. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Ini contoh setup buy menggunakan sinyal min reversion. Harga sedang bergerak di atas SMA 20, kemudian muncul sinyal sell min reversion merah ini dan kemudian harga close di atas high candle signalnya. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya logikanya tinggal dibalik saja. Kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 20, kemudian muncul sinyal reversal buy hijau ini dan selanjutnya harga close di bawah low dari candle signalnya ini. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dan untuk stop loss-nya karena swing high yang terakhir ini dia mungkin terlalu pendek jadi kita bisa meletakkan stop loss-nya pada swing high yang di atasnya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!